Jenazah korban heli jatuh di Tanah Bumbu dipulangkan. Aktor bom Molotov di Samarinda ditangkap, 3 masih diburu. Kolombia dan Paraguay lolos ke Piala Dunia 2026. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 9 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, 3 jenazah WNI korban kecelakaan helikopter PKRGH yang telah teridentifikasi dikembalikan ke keluarga. Sebuah mobil ambulans yang dipasangi bunga putih mengiringi proses pemulangan jenazah WNI yang diterbangkan lewat Bandara Syamsuddinor. Sebuah mobil ambulans relawan terlihat memasang bunga putih sebagai simbol penghormatan dan bela sungkawa. Ambulans ini menjadi bagian armada yang mengantar jenazah penumpang PKRGH menuju Bandara Syamsuddinor untuk diterbangkan ke kampung halaman. Sejak Senin pukul 10 pagi, 3 jenazah WNI satu persatu dibawa untuk diterbangkan ke kampung halaman. Mereka adalah IIR dan YFR asal Riau, serta HD asal Sulawesi Selatan. Sebelumnya, saudara, 3 jenazah warga negara asing penumpang helikopter PKRGH juga dipulangkan. Proses identifikasi ketiga WNA berlangsung lebih cepat, didukung data rekam medis dan catatan gigi dari negara asalnya. Tiga jenazah warga negara asing korban kecelakaan helikopter di Kabupaten Tanah Bumbu diangkut menggunakan ambulans menuju Bandara Syamsuddinor Banjarbaru pada hari Minggu untuk dibawa ke negaranya masing-masing. Proses pengantaran jenazah dibantu 3 armada relawan yang bersiaga sejak siang. Hari ini untuk penjemputan jenazah korban helikopter yang akan dikirimkan ke negara masing-masing. Berapa jenazah tadi, Mas? Sekitar 3 jenazah. Jadi kami membawa ke Bandara Syamsuddinor dan standby sekitar jam 12. Sebelumnya, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah penumpang helikopter PKRGH yang jatuh di hutan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, didukung data antemortem yang lengkap, termasuk rekam medis dan catatan gigi dari negara asalnya. Gigi yang lengkap itu memang dari keluarga negara asing, ya. Ada foto ronsennya, kemudian ada catatan rekam medis gigi. Untuk kita ketahui bahwa gigi itu salah satu organ tubuh kita yang sangat tahan dengan panas. Jadi dalam kondisi terbakar seberapapun dia masih dalam kondisi utuh. Jadi ini akan sangat memudahkan kita untuk melihat rumus gigi yang setiap orang itu beda. Menurut tim DVI Polda Kalimantan Selatan, gigi menjadi organ penting dalam proses identifikasi korban karena tahan terhadap panas dan memiliki ciri khas yang berbeda pada setiap orang. Saida Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, 2 jenazah korban kecelakaan helikopter di Tanah Bumbu masih belum terungkap identitasnya. Hasil pemeriksaan melalui tes DNA diperkirakan memakan waktu 2 pekan.
Tim DVI Polda Kalimantan Selatan masih berupaya mengidentifikasi 2 jenazah korban kecelakaan helikopter PKRGH di Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi tubuh korban yang hangus menyulitkan tim dalam proses identifikasi, sehingga perlu diambil sampel DNA. Diperkirakan proses ini memakan waktu hingga 2 minggu. Untuk pemeriksaan DNA ini kita belum bisa pastikan karena ini juga akan memakan waktu ya, dan waktunya ini cukup bervariasi tergantung dari kualitas sampel DNA yang ada. Dan kualitas DNA yang saat ini mungkin akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Hingga Minggu malam total sudah 6 korban yang berhasil teridentifikasi, yakni 3 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia. Identitas mereka dikenali lewat rekam medis dan gigi. Saidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Misteri kerangka manusia di rooftop di kawasan pergudangan Spinggan Baru terkuak. Dokter forensik juga ungkap penyebab kematian karena tersengat arus listrik. Kepolisian berhasil mengidentifikasi kerangka manusia yang ditemukan di rooftop di kawasan pergudangan Spinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. Korban merupakan tukang bangunan berinisial A, berusia 24 tahun, warga Spinggan. Menurut hasil pemeriksaan dokter forensik, penyebab kematian akibat tersengat listrik tegangan tinggi yang terlihat dari luka bakar di bagian tangan kanan dan kaki kanan. Bahwa didapatkan jenis kelaminnya laki-laki. Pemeriksaan ini kita setelah dalami dan kita teliti bahwa didapatkan adanya luka akibat tegangan listrik yang dimana ada luka masuk pada tangan kanan yang dimana luka tersebut juga di sekitarnya areanya dikelilingi oleh luka bakar. Korban adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun dengan tinggi 164 cm dan waktu kematian berkisar 13 hingga 23 hari. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi mengenai aktor bom Molotov di Samarinda ditangkap, 3 masih diburu. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. 2 terduga aktor utama perencana pembuat bom Molotov yang akan digunakan pada aksi 1 September di Samarinda ditangkap polisi. Polisi masih memburu 3 orang lainnya yang merupakan donatur dan inisiator. Inilah 2 terduga pelaku aktor utama kasus bom Molotov di Samarinda yang menyuruh 4 tersangka mahasiswa Unmul merakit bom Molotov untuk digunakan pada aksi Aliansi Mahakam pada 1 September kemarin. Keduanya adalah NS dan AJ, warga Samarinda. Mereka diringkus di kebun milik keluarga salah satu tersangka di Samboja, Kutai Kartanegara. Bahwa saat ini kita sudah mengamankan 2 orang pelaku lagi, ya, yang diduga merupakan aktor intelektual ataupun yang menyuruh lakukan sampai bom Molotov ini siap untuk digunakan dan rencananya akan digunakan untuk aksi yang akan dilakukan di gedung DPRD Provinsi Kaltim pada tanggal 1 September 2025 yang lalu. NS yang aktif dalam gerakan aktivis di Samarinda mengaku mengenal salah satu dari 4 mahasiswa yang juga jadi tersangka. Apa kemarin mau niat bikin itu?
Hah? Akumulasi Pak, kekecewaan. Hah? Klimaks kekecewaan Pak. Kekecewaan Terhadap ke BPR hari ini. Apa kekecewaannya Bang? kecewaannya kemana? Kenapa Bang? Ya berbagai macam. Saat ini total ada 6 tersangka dan polisi masih memburu 3 orang lainnya yang merupakan donatur dan inisiator. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Longsor terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur kota Balikpapan pada Sabtu lalu. Longsor di kawasan RT 10 Gunung Sari Ilir sebabkan akses jalan warga terganggu. Hujan lebat yang melanda kota Balikpapan berimbas longsor di kawasan Gunung Sari Ilir. Siring teras rumah milik salah seorang warga tergerus oleh longsor, sehingga menutup akses jalan warga. Penanganan sementara, warga melakukan pembersihan sekitar jalan yang tertutup longsor dan menutup longsor menggunakan terpal. Menutupi jalan dibawakan ke jalan umum untuk bantuannya aja supaya bisa segera diperbaiki kan, karena kalau musim-musim hujan begini bisa menutupi jalan. Ini sekarang ini juga saya baru tahu info dari Pak RT karena Pak RT sekarang lagi ada di lokasi. Jadi saya yang turun ke sini untuk ini. Mungkin nanti sebagian warga mungkin saya mintakan tolong untuk bantu di sini untuk mobilan. Untuk saat ini situasi terjadi di TKP longsoran seperti kita lihat, kita bersama masyarakat, bersama tim Tagana dan BPBD berupaya untuk membersihkan puing-puing. Setelah itu nanti kita akan lakukan pemasangan terpal untuk sementara. Warga khawatir terjadi longsor susulan dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menjadi wadah bagi pelukis di kota Banjarbaru. Berupa seni dari Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan atau IPKS Kota Banjarbaru. Berjuang memperkenalkan seni lukis pada masyarakat luas. Pameran hingga kegiatan melukis bersama digelar agar tak tergerus oleh zaman. Beranggotakan 41 orang pelukis dari usia anak hingga 60 tahun dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan atau IPKS Kota Banjarbaru terus kenalkan seni lukis kepada masyarakat dengan rutin menggelar pameran hingga rutin adakan kegiatan melukis bersama di sekretariat. Tiap pelukis dalam komunitas ini memiliki karakter aliran yang berbeda. IPKS Banjarbaru menjadi wadah bagi pelukis untuk mencari jati dirinya untuk menemukan aliran yang dapat dibuat melalui sebuah bahasa rupa. Ketua Harian IPKS Kota Banjarbaru, Eko Budiono bilang, meski sejumlah karya terjual saat pameran, namun hingga kini apresiasi terhadap seni lukis di Banjarbaru masih minim. Eksis sejak tahun 2016, komunitas pelukis ini terus berjuang perkenalkan seni lukis kepada masyarakat luas agar tidak tergerus teknologi. Komunitas ini latar belakang kehidupannya masyarakat juga. Ada yang murni pelukis, pekerjaannya yang pelukis, mural, dan yang menyangkut mengenai seni semuanya, yaitu misalnya lukisan, foto, relief, itu ada. Sementara Project Manager Pameran Seni di Banjarbaru, Adan Satya mengatakan pameran seni lukis di Banjarbaru saat ini terus berkembang. Namun hingga kini Banjarbaru belum memiliki tempat yang representatif untuk mengadakan pameran seni milik pemerintah. Yang saya nilai sementara ini masih kalah kopi Banjarbaru ya, untuk yang tempat yang masih proper sekali untuk pameran seni. Cuman seperti apa yang dikatakan Pak Malik tadi, bisa saja kalau kita mengadakan pameran di outdoor, cuman itu akan menyeting dan menggunakan tenda mungkin, dan itu harus betul-betul proper ya, proper, dan mengamankan karya-karya lukis yang kami pamerkan, kami pajang, itu bisa saja. Menjadi ibu kota provinsi, diharapkan Kota Idaman segera memiliki tempat untuk menyelenggarakan pameran milik pemerintah, agar perkembangan seni rupa semakin berkembang. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Seorang aparatur sipil negara di Banjarmasin berhasil berinovasi dengan memanfaatkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik rumahnya. Dari inovasi ini, ia bisa lebih menghemat biaya listrik rumah tangga. Inilah cara Roy Wisnu Purnama memanfaatkan energi surya untuk listrik di rumahnya di Jalan Alalak Utara, Banjarmasin. Sejak pandemi COVID-19, aparatur sipil negara di Pemprov Kalimantan Selatan ini memasang 4 panel surya dengan total daya 400 watt. Sistem yang digunakan adalah gabungan off-grid dan on-grid. Roy menjelaskan, sistem off-grid memungkinkan listrik tetap menyala saat PLN padam, karena energi matahari disimpan di baterai yang dapat digunakan kapan saja. Sementara, sistem on-grid adalah energi surya yang langsung terhubung ke PLN dan dapat digunakan secara instan saat siang hari. Dengan kombinasi kedua sistem ini, Roy mampu menekan biaya listrik hingga Rp400.000 per bulan. Padahal tanpa panel surya, tagihan listriknya bisa mencapai Rp1,5 juta. Tadi kita periksa sama-sama, itu sekitar 600 watt. Tapi terbaca di meter sini di dalam ya, alat ini di dalam tuh hanya sekitar 600 watt. Padahal kalau secara akal itu lebih 1000 watt, mungkin 1200 watt. Terbukti bahwa matahari mensupport 400 watt. Ya kalau saat ini dengan kulkas yang baru saya beli box itu, pembayaran sekitar 1,5 jutaan lah per bulan. Nah, tapi karena saya pakai ini, bulan tadi tidak sampai 900, cuma 800, hampir 900 lah. Meskipun modal awal yang dihabiskan sekitar 10 juta rupiah, Roy menilai biaya tersebut sudah balik modal dalam 5 tahun, berkat pemahaman teknis yang ia pelajari secara otodidak. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.